Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalul khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihin aw ghairihi. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang yang membatalkan wudu. Syaratnya kan sudah, rukunnya atau fardunya juga sudah. Sekarang yang membatalkan wudu. Ada 4, tidak banyak. Kalau rukunnya ada 6 ya. Yang membatalkannya ada 4. Al-awwalul khariju min ahadis sabilaini. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah adanya yang keluar dari salah satu lubang 2. Di sini musonif memperjelas kubulin au duburin, lubang depan atau lubang belakang. Isra usah disebut lah ya. Kalau ada yang keluar dari salah satu lubang itu, kubul dan dubur, nah salah satu saja, tidak harus dua-duanya. Karena salah satunya juga bisa membatalkan wudu. Wong di sininya salah satu. Bagaimana kalau dua-duanya? Ya sama saja. Cuman jarang berbarengan ya. Jarang. Kalau lagi di toilet suka bareng. Depan ngalir, belakang berosot. Enggak kan? Nah, jarang. Asal ada yang keluar dari salah satu lubang 2 itu, jalan kotoran depan atau belakang, maka itu membatalkan wudu. Yang keluarnya apa? Baik yang keluarnya itu yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Kalau yang biasa udah apalnya. Misalnya keluar emas. Waduh. Apa nih mules, tiba-tiba mules ya? Begitu jongkok apa? Emas. Batal apa tidak? Batal. Tiba-tiba kencing benang, gak ada airnya, benang aja, waduh digulung dapat panjang. Itu juga sama membatalkan apa? Wudu. Walaupun bukan air kencing atau bukan tinja yang keluar, tetap membatalkan wudu. Darah umpamanya ya, sama membatalkan wudu. Atau misalnya cacing keluar nih. Kan ada cacing di perut orang tuh ya. Ini pas makan roti neranginnya beginian lagi ya. Orangnya cacingan kali ini ya. Cacing keluar, dia masuk lagi. Batal nggak tuh? Batal nggak? Dia udah keluar nih, nongol utak gitu. Pas mau diambil nih, masuk lagi dia. Batal apa tidak? Batal. Walaupun dia masuk lagi. Sebab udah keluar gitu. Itu nomor 1. Ada yang keluar dari salah satu kubul atau dubur, baik yang keluarnya itu yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar.
Dikasih contoh malah di sini. Rihin, apakah itu angin? Kompresor kali ya. Nah, kalau angin yang keluar udah ngerti kan namanya. Cuman ada angin yang keluarnya itu bunyi, ada yang keluarnya itu tidak bunyi. Ini yang batal yang mana nih? Dua-duanya. Ini mah angin doang, tidak terdengar, malah tidak ada baunya. Sama itu batal. Apalagi kalau sampai bunyi berisik mah ya. Dulu mah di Bambu Kuning ada bapak-bapak yang bisa bikin banyak tuh bunyinya. Ya kan, tiap ngelangkah bunyi aja murut-but. Itu pinteran saya bilang ngaturnya ya. Bisa dat-dit-dut begitu. Nah, ini seperti apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ada yang berbunyi, ada yang tidak berbunyi. Di dalam Bukhari disebutkan ada duroto, ada juga yang tidak berbunyi. Nah, rihun yakhruju bi ghairi sautin yasma'u. Angin yang keluar yang tidak ada suara yang bisa didengar. Fasa. Ada yang bisa terdengar. Itu sama-sama membatalkan wudu. Dalam syarahnya disebutkan sawaun kanal khariju ainan aurihan. Yang keluar itu apakah ia angin, ya kan? Atau semacam benda, dat itu. Tohiron au najisan. Baik barang suci atau barang najis yang keluarnya, sama membatalkan apa? Wudu. Kalau yang najis kan udah tahu, ini mah kelereng yang keluar. Mungkin tadi salah makan ya, tetap membatalkan apa? Wudu. Japan arutban, kering atau basah. Basah tuh hancur. Kalau Japan kering atau hancur, sama. Apakah dia mu'tadan biasa keluar atau memang bukan yang biasa? Kalau yang biasa keluar kabaulin seperti air kencing, atau yang tidak biasa keluar kadudin, tetap itu membatalkan. Ilal mania, kecuali kalau yang keluarnya itu mani. Ngerti mani? Masa nggak ngerti mani? Ngerti mani Ustaz Bu Heri ngerti ya? Ngerti. Nah, bagaimana mani bisa keluar? Umpamanya ya, misalnya lagi di pasar nungguin jualan, ada yang lewat. Begitu melihat keluar apa? Mani. Tadi punya wudu tuh. Batal apa tidak? Tidak. Keluar mani itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan adus. Itu sama saja, nanti juga wudu lagi ya. Ya kan? Nah, itu kesatu. Kedua, asani zawalul aqli binaumin au ghairihi. Yang kedua, membatalkan wudu adalah hilang akal. Baik hilang akalnya itu binaumin sebab tidur, au ghairihi atau selain tidur. Nah, orang punya wudu tidur, kan lupa orang tidur mah, hilang akal, batal. Kecuali nanti illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali yang tidurnya itu duduk di tempat duduknya tidak berubah. Gini aja nih, jangan begini, nanti ingat duduk lagi, itu mah batal. Ini mah dudukannya begini,
Kan suka ada kalau lagi Jumatan tuh orang tidur pules tuh. Pules dia. Begitu qomat dia bangun aja sholat. Tidak wudhu lagi. Karena memang tidak membatalkan wudhu. Asal duduknya menetap aja. Karena mungkin logikanya kalau yang duduknya menetap, pantatnya netap ke tempat duduk, kan angin juga nggak bisa keluar mungkin ya. Mau lewat mana dia ngamuk-ngamuk. Orang lubangnya ketutup mungkin seperti itu. Paham ya? Atau hilang akal dengan hal-hal lain. Misalnya kajununin. Tiba-tiba dia gila. 2 jam gila, udah gitu sembuh lagi. Batal nggak wudhunya? Batal karena dia hilang akal. Jadi yang membatalkannya itu hilang akalnya seperti karena tidur. Kecuali yang tidurnya menetap di tempat duduknya. As-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang keempat yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhannya 2 kulit laki-laki dan perempuan yang sudah gede dua-duanya di atas tamyiz. Dan mereka itu orang lain, bukan mahramnya. Min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Jadi laki-laki dengan perempuan, satu. Yang kedua, yang nempelnya itu kulitnya, bukan rambut, bukan kukunya, tapi apa? Kulit. Awas bedakan ya. Kemudian udah gede dua-duanya, ya, walaupun belum 15 tahun tapi sudah rada bau-bau minyak wangi gitu, rada sering-sering nyisir, kan beda ya. Nah udah gede lah. Ajnabi ya, ini keduanya itu bukan mahram, orang lain. Mana yang mahram? Kakak, adik itu mahram, ayah, ibu itu mahram, paman, bibi itu mahram, ya kan? Atau mantu itu mahram, mertua itu mahram, ya. Jadi kalau kita punya mertua perempuan, saya laki-laki nih, nempel, batal apa tidak? Tidak. Masa mau ngawin mertua sih? Ya kan? Tidak batal. Mantu tidak batal. Atau ibu tiri, ayah tiri, yang ayah ibu nih sudah duhul, ngerti duhul? Udah tidur bareng dah gitulah. Ya kan? Kita punya ayah tiri atau ibu tiri. Ayah tiri, ibu tiri ini ya sudah dia suami istri lah, begitulah ya. Maka anak tiri tidak batal dengan ayah tiri atau ibu tiri. Salaman sama ayah tiri batal, sama ibu tiri batal. Tidak batal karena itu sudah menjadi mahram. Disebut mahramnya karena itu tidak boleh ditikah, haram ditikah. Masa sih mau ngawin anak tiri ya. Paham ya? Tidak batal. Itu pun min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Jadi kalau salamannya pakai sorban mah dihalangin. Pakai daun misalnya, pakai kertas misalnya, supaya tidak nempel kulit dengan kulit. Batal apa tidak? Tidak, karena ada penghalang. Di sini malah dijelaskan, nih, nempelnya 2 kulit itu amdan, apakah ia sengaja? Megang itu mah ya, sengaja, sahwan atau lupa. Perasaan nggak punya wudhu gitu ya, megang ke istri, batal kan gitu kan ya. Nah, ini dalam madhab Syafi'i batal. Apakah sengaja dia megang, atau tanpa disengaja, atau lupa? Perasaan tidak punya wudhu, tiba-tiba apa? Nempel, batal. Al-karhan, atau dipaksa.
Wah, kita udah umpet-umpet juga, tetap aja dipegang kita, dibatalin misalnya, itu tetap batal. Nah, kan kadang-kadang kalau anak-anak mau nggak batal sama orang dipaksa katanya, batal orang dipaksa juga ya. Wudhu aja, tanggung jawab kamu katanya batal. Orang dipaksa juga apa? Batal, tetap batal. Atau lagi, ini mah anggota badannya itu baik yang sempurna atau tidak sempurna. Misalnya dia tangannya tidak sempurna lah. Nah, kemudian ini kan masih bisa nempel nih, tetap aja itu apa? Batal gitu. Batal. Sama saja. Atau dipaksa megang dakar. Kan kalau santri mah jarang pakai sempak. Udah jadi kiai aja baru pakai sempak. Orang sempaknya cuma satu. Berdiri aja dekat pintu masjid ya. Begitu ada temennya, pegang tangan temennya ya, dipegangin ke dakar dia. Batal apa tidak? Batal. Walaupun dipaksa. Ada yang begitu di sini? Atau ada yang punya pengalaman begitu? Enggak lah, enggak nyantri. Ya kan, anak-anak kecil tuh, santri-santri kecil kadang-kadang begitu sama temennya tuh. Nggak boleh ya. Masya Allah. Tapi ini mah sudah pikun, hiroman, pikun. Ngerti pikun? Pikun itu udah tua banget, udah nggak inget nama cucu juga. Nempel kita, tetap aja apa? Batal. Walau kana ahaduhuma mayitan, sekalipun salah satu di antara laki-laki dan perempuan tadi mayit. Saya hidup misalnya ya, ada mayit perempuan, habis dimandiin tuh, nggak tahu kenapa pakai megang-megang lagi ya. Nah, bukan mahram. Kita udah punya wudhu nih, megang mayit kulitnya, batal apa tidak? Mayitnya batal nggak? Enggak, mayitnya tidak batal wudhu. Mayit mah sudah lepas dari hukum. Dia mau sholat terserah, mau nggak terserah, mau wudhu terserah, mau nggak terserah. Orang mayit ya, yang batal itu yang hidup. Gitu. Jangan tuh. Mau nyolatin malah nyentuh. Mungkin pacarnya dulu kali ya, lagi muda, jadi penasaran kalau nggak nyentuh. Gitu. Lakin layan taqidu wudu'ul mayit, tetapi tidak batal wudunya siapa? Mayit. Au kana ahaduhuma minal jinni, atau salah satunya yang laki perempuan tadi jin. Kan jin mah sama seperti manusia, ketaklif ibadah. Jadi kalau kita laki-laki menyentuh jin perempuan, batal itu. Di mana ada jin kira-kira sini? Waduh, jangan sampai ya. Pas mau tahajud ke masjid, ada perempuan cantik ngajak salaman. Begitu habis salaman hilang. Nah, jangan-jangan ini apa? Jin. Batal apa tidak? Batal. Mudah-mudahan Ustaz ketemu. Ya, sebetulnya ada di sini, ya kan? Ikut ngaji. Cuman saya malas nunjukin karena emang nggak kelihatan sama saya. Tapi kata para ulama bahwa di mana ada taklim di situ ada jin ikut ngaji. Mungkin orangnya masih sedikit, ini jinnya yang banyak. Untung aja nggak doyan roti. Coba kalau tiba-tiba hilang, les gitu hilang, kaget kan ya. Untung tidak kelihatan. Mungkin deket bapak duduk situ. Nah, jadi bersentuhan dengan jin yang beda jenis, kelaminnya maksudnya, laki-laki dan perempuan, itu pun sama, batal. Apa memang mahram sama jin? Ada yang mahram sama jin? Bapaknya jin, ibunya jin, enggak lah kita kali ya. Semua orangnya. Walau kana ghairu suratil adami, walaupun jinnya itu dalam bukan dalam bentuk manusia, tapi diyakini bahwa itu jin. Umpamanya jinnya itu bentuk anjing, bentuk ayam, tapi kita tahu ini jin.
tiba-tiba dia merubah wujud, tetap saja itu membatalkan wudu. Lah, wis mending orang ngerti lah, ya kan? Masya Allah, segitunya tuh ya. Kakal bin haitsu tahaqqaqat dukuratu awil unusatu. Sekira bisa diyakini itu jin yang berbentuk anjing, berbentuk ayam, berbentuk kambing, berbentuk ular, bahwa dia itu laki-laki jin atau perempuan jin. Bisa aja kenceng-kenceng ngomong jin tuh. Kone teka si priwen. Nah, wa hasiluhu anna lamsa naqidun bisyuruti khamsatin. Jadi membatalkan wudu itu ada 5 syaratnya. 1, baina mukhtalifai dzukuratin wa unusatin. Ketika yang bersentuhan itu laki dan perempuan, artinya beda jenisnya. Ya. Yang kedua, yang bersentuhan itu kulit. Nah, kulit. Bukan kuku, bukan rambut. Jadi kalau kita punya kuku panjang terus nyentuh perempuan, batal apa tidak? Tidak. Karena ini bukan kulit. Nah, colek-colek gitu misalnya setengah meter kukunya. Nah, tidak apa tuh? Tidak batal. Dunas syari, bukan bulu rambut. Wasini, bukan gigi. Wadupri, dan bukan kuku. Jadi kalau gigi ini bersentuhan dengan gigi perempuan, batal wudu apa tidak? Tidak. Mungkin orangnya pada panjang giginya, aduin aja gitu ya. Tidak batal wudu karena itu apa? Gigi. Wong fikih mah harus segitunya ya, harus detil hukum syara, ya kan? Atau kuku atau rambut. Fala naqdha bi syai'in minha bi khilafil admi, maka tidak membatalkan wudu itu bulu atau gigi atau kuku, beda dengan tulang. Kalau tulang yang bersentuhan maka membatalkan wudu. Umpamanya kita ini dikelupas nih kulitnya nih, kelupas, tinggal apa? Tulang terus nyentuh, batal apanya tuh? Wudunya. Kalau tulang. Alah, jangan panjang-panjang lah ya. Gue rohailin. Ar-rabi'u, yang keempat yang membatalkan wudu, masu qubulil adamiyi au halqati duburihi bibatini rohati au butun asobi. Yang keempat yang membatalkan wudu itu adalah memegang kubul anak Adam atau pinggir-pinggir dubur anak Adam. Ngerti kubul? Ngerti? Nah, megang barang sendiri atau punya orang, megang tuh. Tapi megangnya itu dengan butun bibatni rohati au butunul asobi'i, dengan telapak tangan, ya kan, atau telapak jari-jari tangan. Jadi kalau megangnya pakai ini tidak batal. Gatel umpamanya ya, gatel. Kalau pegang begini kan batal, ya kan? Nah, dibalikin aja begini, berat gitu. Batal tidak? Tidak. Karena ini bukan telapak. Paham? Pengen ngegaruk tapi malas wudu. Oh, udah pakai ininya aja, udah. Kan gesek gitu. Yang penting tidak dengan telapak tangan atau butunul asobi, telapak jari. Batal apa tidak? Tidak. Asal jangan pakai ini. Boleh pakai ininya. Oh, tonjokin aja lah ya. Itulah ilmu fikih ya. Masya Allah, ilmu fikih. Awas di sini kubul anak Adam. Au duburihi. Ngerti dubur? Dubur tuh knalpot. Lubang belakang.
Yang dimaksud halqati itu pinggirnya. Kan ada kayak gigi itu persenelang tuh. Ya kan, ada yang kayak gigi persenelang. Nah, itu disebutnya halqah, pinggir-pinggirnya. Nggak tahu ada berapa tuh ininya, tapi orang tua Sunda menyebutnya kayak rodi salawe. Mungkin ada 25 kali ya. Coba aja dihitung besok. Nah, megang itu tuh batal wudu. Ada 4 ya. Ada 4 yang membatalkan wudu. Cukuplah segitu ya. Cukup jelas. Insya Allah minggu depan menjelaskan orang yang batal wudu haram kepadanya 4 perkara. Pengajian malam ini itu saja. Karena saya udah ngaji kedua kali nih. Tadi maghrib di itu jadi rada kenyang gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Ibadah kita semakin baik, semakin sempurna sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.